Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Elvira dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap jurnal yang kami review berjudul Case Studies in Food Freezing at Very Low Temperature. Berikut ini adalah jurnal yang kami gunakan. Berikut ini adalah outline yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagian pertama yaitu Introduction. Setiap tahun, sejumlah besar makanan diproduksi untuk memenuhi permintaan konsumen yang jumlahnya tinggi dan terus naik. Makanan sendiri merupakan salah satu produk yang mudah mengalami kerusakan apabila tidak diproses dan disimpan dengan benar. Dalam hal ini, pembekuan memiliki peranan penting. Pembekuan merupakan salah satu proses yang paling banyak digunakan dan efektif untuk mempertahankan umur simpan makanan. Tujuan dari pembekuan adalah untuk mengawetkan makanan dan memperlambat kerusakan makanan dalam hal sifat organoleptik makanan. Faktor yang relevan mempengaruhi kualitas akhir produk makanan yang disimpan beku adalah waktu pembekuan. Waktu pembekuan sangat dipengaruhi oleh kadar air, padatan terlarut dan tidak terlarut dari makanan, serta sifat cairan medium yang digunakan pada alat pembekuan. Waktu pembekuan, kapasitas pendingin dan laju produksi makanan dikembangkan untuk mendesain peralatan dan memilih proses yang optimal serta jenis freezer yang digunakan. Proses pembekuan dimulai pada suhu awal pembekuan, kemudian air terkristalisasi sebagian sehingga konsentrasi zat terlarut dalam larutan air yang tersisa meningkat, sehingga mengurangi titik beku bagian makanan yang tidak beku. Fenomena ini akan terus terjadi sehingga terbentuk pembekuan. Fraksi S makanan adalah parameter penting yang menggambarkan variabel sifat termal makanan. Proses pembekuan ada yang secara inline dan ada yang secara batch process. Salah satu proses pembekuan itu adalah proses pembekuan cepat, di mana ini menggunakan medium pada suhu yang sangat rendah. Terjadi pergantian yang cepat dari air menjadi kristal es kecil sehingga tidak merusak selaput sel makanan yang bisa terjadi selama titik beku pada suhu standar. Teknik yang bisa digunakan dalam proses pembekuan cepat ini adalah yang pertama kriogenik, lalu impeachment, dan air blast. Untuk teknik kriogenik sendiri ini menggunakan medium cairan, misal nitrogen cair, pada suhu kriogenik. Dapat diterapkan pada tunnel freezer. Keuntungannya akan meningkatkan koefisien pindah panas dan mengurangi waktu pembekuan. Namun, penerapannya terbatas karena biayanya yang mahal. Selanjutnya adalah impeachment technology, di mana yang menggunakan jet udara berkecepatan tinggi dengan kecepatan 50-100 meter per sekon. Udara ini langsung ke permukaan makanan dengan suhu udara minus 20 derajat Celcius. Namun, penerapannya ini terbatas. Untuk sistem air blast sendiri, ini adalah alternatif dari cryogenik dan impeachment technology, di mana ini menggunakan udara sebagai medium dengan suhu kurang lebih minus 90 derajat Celcius. Dapat diaplikasikan pada berbagai jenis produk makanan. Keuntungannya murah dan risiko kontaminasi makanannya ini rendah. Fokus penelitian dari jurnal ini sendiri yaitu membahas tentang pembekuan pada suhu yang sangat rendah, model termal, perhitungan waktu pembekuan. Di sini digunakan set model dari 3 produk makanan yang dipilih untuk menggambarkan penerapan metodologi. Proses pembekuan yang paling cocok, baik itu batch atau inline proses, ini ditentukan berdasarkan geometri produk makanan, kapasitas pendingin dari alat pembekuan, dan sifat medium cairan. Selanjutnya adalah thermal model. Jadi selama pembekuan makanan itu didinginkan pada suhu yang sangat rendah dengan menghilangkan panas sensibel dan laten melalui media pendingin. Proses itu adalah konduksi panas di mana terjadi perubahan fase di dalam produk makanan. Proses pembekuan dibagi menjadi 3 tahap. Jadi makanan didinginkan dari suhu awal T1 hingga suhu pembekuan awal TF. Lalu air yang terkandung dalam makanan akan mulai berubah menjadi solid. Makanan didinginkan hingga mencapai suhu pembekuan akhir yang diinginkan atau T2. Sifat termal dari makanan ini menjadi sangat penting karena menggambarkan dinamika proses pembekuan. Sifat-sifat makanan seperti kepadatan, panas spesifik, dan sebagainya dapat dievaluasi sebagai kombinasi dari sifat-sifat setiap komponen yang bisa diperkirakan dengan hubungan Choi dan Ockos sebagai fungsi dari suhu makanan. Komposisi produk, suhu media pendingin, dan kecepatan media pendingin ini menjadi komponen faktor-faktor yang penting yang akan mempengaruhi proses pembekuan. Pertukaran panas sendiri ini akan dipengaruhi oleh suhu dan kecepatan media pendingin. Pada penelitian ini, makanan ini didinginkan oleh udara yang sifatnya dievaluasi dengan menggunakan database RefProp, Reference Fluid Thermodynamic and Transport
properties. Koefisien pindah panas atau H ini akan menggambarkan efektivitas pertukaran panas. H ini akan tergantung pada bentuk, ukuran, dan jenis makanan serta suhu dan kecepatan medium fluida yang dihitung dari Nusselt number. Nusselt number sendiri ini dihitung berdasarkan bentuk geometris makanan. Jadi yang pertama ini adalah makanan dengan permukaan datar, NU-nya ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Yang kedua, untuk bentuk silinder ini dihitung dengan persamaan Churchill and Bernstein dengan rumus berikut. Yang ketiga, untuk bentuk bola, ini NU-nya dapat dihitung dengan rumus Whittaker dengan persamaan berikut. Nah, setelah NU ini dihitung dan didapatkan, maka dapat dihitung nilai koefisien pindah panas dengan rumus berikut. Waktu pembekuan ini sangat terkait dengan kualitas akhir produk makanan beku. Waktu pembekuan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan hukum Fourier tanpa generasi panas internal dengan rumus berikut, dengan asumsi dalam kasus satu dimensi dan steady state, mempertimbangkan hanya panas laten yang harus dikeluarkan dari makanan, tanpa memperhitungkan panas sensibel yang diperlukan untuk mendinginkan makanan dari T1 hingga TF dan dari TF hingga T2. Dengan asumsi suhu dan sifat thermal produk menjadi konstan selama perubahan fase. Formula waktu pembekuan ini dengan metode Planck itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Untuk mengatasi batas formulasi Planck yang tadi terdapat pada asumsi-asumsi sebelumnya, PAM mengusulkan formulasi baru di mana panas sensibel dilepaskan oleh makanan ini selama tahap pre-cooling dan subcooling ini dipertimbangkan. Kemudian, suhu pembekuan rata-rata seharusnya 1,5 Kelvin di bawah suhu pembekuan awal harus diterapkan untuk mempertimbangkan efek dari variasi suhu selama perubahan fase makanan. Formulasi PAM ini dapat dihitung dengan rumus berikut. Faktor koreksi atau FPAM ini untuk memperhitungkan efek medium fluida pada suhu yang sangat rendah dan dapat dinyatakan sebagai rumus berikut. Tau I dari formulasi PAM dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Panas QI hanya tergantung pada sifat-sifat produk makanan, khususnya panas dan densitas tertentu dan volume makanan. Efek bentuk makanan pada proses pembekuan adalah terintegrasi dalam rata-rata koefisien pindah panas, Biot number, dan luas permukaan aktif pertukaran panas. Waktu pembekuan ini sangat dipengaruhi oleh komposisi dan geometri atau ukuran produk makanan. Geometri atau ukuran makanan akan mempengaruhi pertukaran panas. Produk makanan tertentu ini akan mempertimbangkan suhu awal dan suhu akhir yang konstan. Dan arah relatif tetap dari medium pendingin sehubungan dengan permukaan produk. Waktu pembekuan dan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari suhu medium tunggal, TM, dan kecepatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aplikasi untuk mendesain proses pembekuan. Berikut ini adalah poin-poin yang berhubungan dengan proses desain. Yang pertama, kualitas akhir frozen berhubungan dengan waktu pembekuan yang dalam rumus kita sebut dengan tau. Waktu pembekuan yang cocok didapat dengan mencari keseimbangan antara suhu medium dan kecepatan medium. Yang ketiga, pabrik pembekuan makanan didesain memberikan overall cooling capacity yang tepat dengan suhu medium yang konstan. Yang keempat, suhu medium dan kecepatan medium harus memenuhi sisi teknis dari pabrik dan karakter produk. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan parameter desain unit freezer yang memperhatikan keuntungan spesifikasi teknis dan kebutuhan. Yaitu yang pertama, kecepatan produksi. Di sini kita menetapkan kecepatan produksi pada suatu unit pendingin yang dalam rumus kita sebut sebagai G dengan satuan kilogram per jam. Yang kedua, entalpi perubahan suhu. Di sini kita menganalisa jenis pangan untuk mengetahui entalpi perubahan suhu dari awal menuju final, yang dalam rumus kita sebut sebagai delta H. Yang ketiga, kapasitas pendingin. Di sini kita cari kapasitas pendingin untuk unit pendingin dengan rumus QC sama dengan G kali delta H, di mana QC adalah kapasitas pendingin dengan satuan watt. Delta H adalah perbedaan entalpi saat suhu awal T1 dan suhu akhir T2 yang terjadi pada produk pangan. Yang keempat, kita mencari waktu pembekuan.
Di sini kita mencari waktu pembekuan sesuai dengan karakteristik bahan pangan. Waktu pembekuan dipengaruhi oleh suhu medium yang konstan karena setelah terinsulasi suhu medium relatif konstan. Lalu kecepatan medium, di sini ada nilai maksimum agar tidak mengalami freezer burn pada benda yang besar dan juga tidak terlalu lambat agar tidak terbentuk kristal es yang cukup besar. Lalu penempatan benda itu tidak bertumpuk-tumpuk sehingga medium dapat mengalir dengan lancar. Yang kelima adalah kita menentukan freezer dan jenis proses. Di sini kita mencari perlengkapan freezer sesuai dengan jenis proses. Proses ini ada batch proses, ada juga inline proses. Pendekatan untuk memilih proses yang mana adalah dengan melihat nilai batch yang dalam rumus kita sebut sebagai M dengan satuan kilogram. Kita akan membahas jenis proses ini pada slide selanjutnya. Rumus batch adalah M sama dengan G dikali tau. Ada dua jenis freezer yang dibahas. Yang pertama, freezer dengan batch proses. Proses dibukukan dengan satuan banyak atau lots dalam ruangan tertutup dan terinsulasi dengan prosedur loading-unloading atau keluar masuk ruang beku. Prosedur loading dan unloading lots dalam ruang pembekuan akan berdampak pada waktu siklus keseluruhan, sehingga berdampak pada ketidakefisiensian freezing proses. Berat produk dalam lot di batch proses berkaitan dengan suhu medium, kecepatan medium, dan cooling capacity dari pabrik pendinginan, sehingga dapat dibuat grafik hubungan keempat variabel tersebut. Batch proses ini sesuai untuk produk dengan waktu pembekuan yang lama, karena untuk mengejar production rate tercapai dengan memakai inline proses, itu akan membuat belt menjadi sangat lebar. Contoh unit freezer dengan batch proses akan kita lihat pada video berikut. Di sini kita bisa melihat ini adalah satu lots. Satu lots ini terdiri dari banyak kilo berkilo-kilogram bahan. Ini adalah ruang tertutup dan terinsulasi. Ini operatornya sedang melakukan proses loading, jadi kita bisa melihat ada fase loading dan unloading. Kita bisa melihat ketika dibuka, di sini kita melihat udara dingin bergerak keluar. Jenis freezer yang kedua adalah freezer dengan inline proses. Pada inline proses, benda diproses dalam terowongan pendingin di atas mesin conveyor atau conveyor belt. Untuk mencapai production rate yang dibutuhkan dan waktu pembekuan yang dibutuhkan, maka harus mengatur lebar conveyor, kecepatan conveyor, dan panjang terowongan pendinginan conveyor. Freezer jenis inline ini sesuai untuk produk dengan waktu pembekuan yang cepat, karena inline freezing process menghasilkan urutan siklus yang terlalu pendek, di mana hanya sebagian kecil produk yang dapat terproses. Contoh unit freezer dengan inline proses pada sebuah iklan mesin di YouTube adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat suatu terowongan pendingin. Juga kita bisa melihat ini ada conveyor belt. Lalu kita bisa melihat kecepatan conveyornya. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus dilakukan dengan menggunakan sampel sosis, kacang polong, dan irisan nanas. Ketiga sampel ini dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda dari komposisi, ukuran, dan bentuk. Media yang dipilih yaitu udara, karena murah, tersedia dalam jumlah yang banyak, dan memiliki resiko yang rendah terhadap kontaminasi. Berikut adalah komposisi dan data dari sosis, kacang polong, dan irisan nanas. AW pada produk sosis yaitu 51,08%, pada kacang polong yaitu 78,86%, dan pada irisan nanas yaitu 86,50%. Sosis memiliki nilai protein yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kacang polong dan nanas, yaitu 14,25%. Sedangkan protein pada kacang polong dan nanas yaitu 5,42% dan 0,39%.
Selanjutnya yaitu hasil pembekuan dari sosis, kacang polong, dan nanas. Nah, ini grafik pada pembekuan sosis. Ada dua grafik, yaitu grafik A dan B. Grafik A menggambarkan waktu pembekuan sebagai fungsi dari suhu dan kecepatan. Dapat dilihat pada grafik 1A, bahwa dengan suhu minus 80 hingga minus 90 derajat Celcius dengan kecepatan 3 meter per sekon hingga 1 meter per sekon, waktu yang dibutuhkan untuk membekukan sosis berada pada kisaran 7 hingga 14 menit. Nah, pada grafik B ini menggambarkan waktu pembekuan sebagai fungsi dari tingkat produksi makanan dan kapasitas pendingin. Jika diasumsikan laju produksi makanan yaitu 300 kg per jam, maka kapasitas pendingin yang dibutuhkan untuk produk sosis adalah 16 kW. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik 2A, bahwa dengan suhu minus 80 hingga minus 90 derajat Celcius, dengan kecepatan 3 meter per sekon hingga 1 meter per sekon, waktu yang dibutuhkan untuk membekukan kacang polong berada pada kisaran 0,7 hingga 1,5 menit. Nah, pada grafik B menggambarkan waktu pembekuan sebagai fungsi dari tingkat produksi makanan dan kapasitas pendingin. Jika diasumsikan laju produksi makanan yaitu 300 kg per jam, maka kapasitas pendingin yang dibutuhkan untuk produk kacang polong adalah 25 kW. Selanjutnya, dapat dilihat pada grafik 3A bahwa dengan suhu minus 80 hingga minus 90 derajat Celcius dengan kecepatan 3 meter per sekon hingga 1 meter per sekon, waktu yang dibutuhkan untuk membekukan irisan nanas berada pada kisaran 14 hingga 28 menit. Nah, pada grafik B ini menggambarkan waktu pembekuan sebagai fungsi dari tingkat produksi makanan dan kapasitas pendingin. Jika diasumsikan laju produksi makanan yaitu 300 kg per jam, maka kapasitas pendingin yang dibutuhkan untuk produk nanas adalah 27 kW. Jadi, ketiga sampel tersebut memiliki waktu pembekuan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi makanan yang berbeda. Contohnya, kadar air sosis dan irisan nanas. Kadar air sosis yaitu 51,08%. Dan irisan nanas memiliki kadar air 86,50%. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk proses pembekuan irisan nanas lebih lama dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses pembekuan sosis. Selain itu, ukuran atau geometri juga mempengaruhi proses pembekuan. Contohnya pada produk kacang polong membutuhkan waktu pembekuan yang lebih singkat dibandingkan dengan produk lainnya. Nah, ini dapat dilihat ya perbandingan rentang waktu dari ketiga produk yang digunakan. Dengan suhu pembekuan dan kecepatan yang sama, waktu pembekuan sosis berada pada rentang 6 hingga 14 menit, kacang polong 0,7 hingga 1,5 menit, dan irisan nanas 14 hingga 28 menit. Nah, untuk grafik B ini digunakan untuk mengukur rencana pembekuan dan menentukan proses apakah yang harus dipakai. Apakah proses batch atau proses inline. Dari grafik 1B, 2B, dan 3B disimpulkan bahwa produk kacang polong tidak cocok memakai proses batch. Kesimpulannya, penelitian ini digunakan untuk merancang proses pembekuan pada suhu rendah dan menentukan trade-off antara berbagai parameter desain, yaitu waktu pembekuan, kapasitas pendingin, tingkat produksi makanan, dan jenis produk makanan. Model thermal yang diadopsi dapat diterapkan untuk semua jenis produk makanan. Metodologi dan grafik yang dikembangkan dapat membantu desain pembekuan makanan pada industri untuk memilih antara proses batch atau makanan disimpan pada ruang isolasi tertutup atau proses inline, makanan diproses menggunakan freezing tunnel pada conveyor belt. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.